Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya duduk apa berdiri? Saya maju apa di sini aja? Ad-dhaif kal mayit. Orang Islam itu kalau jadi tamu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Betul nggak? Kalau ada jenazah kok nggak nurut, kalau ada jenazah kok ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu, suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Jadi orang yang terhormat yang bisa menghormati orang lain, betul? Panitia menyediakan kursi ini cukup berat, ngangkat dari sono sampai ke sini. Kalau saya tidak menghormati, nanti saya tidak bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Maka izinkan saya menghormati panitia. Sudah ada kursi, izinkan saya pakai sebentar saja untuk menghormati panitia. Boleh ya? Ya. Alhamdulillah. Ternyata kursi itu empuk, maka banyak orang rebutan kursi. Makanya nanti 2024 sudah mulai hari ini pasang spanduk di mana-mana. Pasang banner di mana-mana, betul? Tapi saksikan, saya tidak termasuk orang yang berambisi terhadap kursi. Maka kalau ada saya mau nyalonkan apa saja, jangan dipilih. Karena saya tidak mau berambisi dan saya belum siap masuk neraka. Jadi izinkan saya, panitia, jangan tersinggung. Kursi disediakan, sudah saya pakai, maka izinkan saya berdiri lagi. Ya. Jadi mohon maaf, saya dalam rangka menghormati saja. Sebelumnya saya boleh cek sebentar apakah suara saya cukup terdengar dengan baik. Untuk yang di belakang suara saya jelas. Untuk yang di kiri suara saya jelas. Untuk bapak-bapak semuanya suara saya jelas. Kalau sudah jelas saya akan cek apakah ini cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Semuanya bagus? Oke. Cek saldo tabungan, gimana? Gampang, apakah ini terdengar dengan baik atau tidak? Terdengar apa tidak sangat tergantung pada jawaban dari jamaah semuanya. Sekarang saya tanya dengan jujur, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, bapak diem. Yang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada dusta. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Berarti jelas. Ibu diem, saya mau ngecek yang laki-laki. Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Waduh. Ini kayaknya pengajian, judulnya ukhuwah dan sinergi, kayaknya pulang dari sini tawuran suami istri. Jujur, bapak-bapak jawab dengan jujur. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Kamu belum nikah udah setuju, anak kecil setuju. Kamu tahu apa itu poligami? Saya tanya dengan jujur, jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, wanita nggak mau dipoligami, berarti nanti pasti ada wanita yang tersisa nggak dapat suami, betul nggak?
Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang bodoh-bodoh ini susah. Ibu, namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one, kalau dua is two, one, two. Makanya Rasulullah ditanya siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, Rasulullah. Sahabat bertanya, apa jawab Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Jadi setuju dengan poligami? Enggak bisa bahasa Inggris, enggak paham hadis. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau enggak mau dimadu, ibu loh yang jawab, ibu loh, bukan saya loh ya. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, lebih lebih bening, lebih good looking. Nikahnya sembunyi-sembunyi, nikahnya dengan siri. Kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Menikah adalah untuk membahagiakan, betul nggak? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu bahagia apa susah? Jadi bapak setuju dengan poligami? Kok tinggal 4 orang, gimana ini? Baik, udah bukan itu bahasan saya, hanya mau ngecek saja. Yang pasti semuanya sehat semuanya nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al ayah wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah wa qala aidan inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar. Shadaqallahu hadim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Kepala Desa Panembahan, Bapak Haji Abdul Qadir SAG. Hadir, Bapak. Masya Allah, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Mohon maaf, SAG itu apa? Sarjana Alam Gaib. Sarjana agak gimana? Enggak. Saya juga SAG, Bu. Saya dulu kuliah di IAIN juga. Karena tahun 85 masih IAIN. Tapi saya double kuliah di UGM dan saya melanjutkan di kependudukan UGM, terus S2 saya di Pakistan, S3 saya di Inggris.
Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak, S1 aja udah pilek. Ya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Nurus Saadah, Bapak Haji Umar Faruk, hadir Pak. Masya Allah, sehat selalu Pak Umar. Namanya aja Nur Saadah. Nur itu apa? Saadah artinya apa? Bahagia, kebahagiaan. Maka ini sumber kebahagiaan ada di masjid ini. Maka kalau ada sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Nanti akan saya terangkan, sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Maka kalau ada orang Cirebon sering keluar masuk masjid, saksikan itu anak baik semuanya. Insya Allah yang ada di sini adalah orang-orang baik semuanya. Orang tawuran biasanya di masjid apa di tempat hiburan? Tawuran mati 6 orang. Di masjid Nurus Saadah rebutan snack mati 8 orang. Maka kalau Cirebon pengen diberkahi, diperbanyak pengajiannya apa hiburannya? Padahal ngundang artis dengan ngundang ustadz biayanya lebih mahal mana? Nanti saya bahas. Yang saya hormati Ketua PHBI Bapak Saiful Hadi, Pak Asep, SPD. Pak Asep mana Pak Asep? Ya, ya, SPD itu apa? Sepeda. Ya, sarjana pendidikan Pak Asep, Masya Allah. Yang saya hormati ada Pak Haji Freddy tadi, masih ada enggak Pak? Freddy mana Mas Freddy? Masya Allah, ngilang di sana ya semuanya. Ya. Yang saya hormati para orang tua saya, para sesepuh saya, para guru saya, semua yang hadir. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku terutama ini saya senang apresiasi yang luar biasa. Ini yang memprakarsai adalah remaja. Saya senang karena yang memprakarsai acara ini adalah remaja-remaja. Dan saya sangat senang, saya apresiasi dan saya lock. Begitu saya dihubungi dari Jogja, saya bela-belain ke sini, mohon maaf. Itu cuman agak terlambat tadi, mohon maaf datang sini, tapi alhamdulillah acara ini karena saya harus menyelesaikan untuk syuting Polri TV. Jadi setiap Senin sampai Kamis saya di Polri TV. Sudah sejak pandemi sampai hari ini ternyata kehabisan stok. Maka saya mampir di Polres Brebes tadi, di Heritage itu, saya kebetulan pas ada dari polisi-polisi, saya ajak untuk ini. Dari TNI, Polri, alhamdulillah Masya Allah, insya Allah ini aman, imun, dan iman insya Allah. Maka saat pandemi, alhamdulillah ada dari TNI, dari Polri, dan alhamdulillah tadi saya bikin 4 episode untuk ngejar tayang, karena ternyata besok itu stok saya habis di Polri TV. Nanti silahkan setiap ini aplikasi Polri TV, setiap Senin dan Kamis saya ada tausiah di situ. Atau setiap Kamis siang saya di TV One, atau di Indosiar di Akademi Sahur, atau di Net TV jam 6 pagi, atau di iNews TV jam 7 malam. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Malah ngitung rezekinya orang. Dan begitu saya dihubungi di sini langsung saya lock. Seandainya malam ini saya dipanggil Pak Presiden, saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada masyarakat di Cirebon. Ini saya jaga betul. Dan saya tidak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Mosok namanya Wijayanto panggil Jokowi, pasti nggak mau. Halo? Halo? Ini nggak responsif sama sekali Mas. Halo itu jawabannya hey. Halo? Nah itu namanya responsif. Hai? Halo, halo, hey? He he halo. Halo he halo. Bagus. Halo he he halo he. Ini kelemahannya. Kelemahannya orang kita itu malas untuk berpikir. Makanya saya ngisi pengajian nggak langsung ngisian supaya semuanya fokus dulu. Karena ini masih sibuk dengan handphonenya. Tenang Bu, saya nanti foto di situ. Tapi tenang ya. Jadi tetap di situ, nggak apa-apa. Di fotonya salah satu nanti di share saja.
Saya duduk situ, duduk situ, duduk situ. Jadi tenang saja, semuanya bisa foto sama saya, tapi tenang di situ ya Bu. Jadi nggak usah bubarkan itu, saya di situ ya. Di bapak-bapak, nanti diem aja situ, saya ke situ. Jadi daripada bapak minta selfie satu-satu, ini semuanya ya. Itu. Lain kali panitia, kalau ada pengajian saya itu biasanya anak-anak kecil itu jangan paling depan. Anak kecil itu agak di samping sana, karena kalau anak kecil itu diem terus, itu nggak normal. Dokter saya mengenai psikologi Bu, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, terhadap kenyataannya, pengalamannya seperti itu. Kenapa? Karena wanita, kalau pakai kacamata, kalau udah nikah cenderung tidak setia, karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, nggak untuk nyari handphone. Betul nggak? Wanita sekarang lebih lengket kepada handphone daripada kepada orang tua, kepada suaminya. Betul nggak? Sampai di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, memancarkan cahaya, bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya bersinar, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di sini. Tolong Pak Freddy, tolong Pak Asep, besok lain kali kalau ngundang saya lagi, kalau bisa yang depan-depan, ini yang dewasa-dewasa, kalau perlu yang bening-bening, yang budak-budak itu di belakang sana. Yang kira-kira baunya itu ya parfum, Bulgari, Pilkadin, Lacoste. Ini di depan baunya balsem, PPO, Remason, minyak telon, Masya Allah luar biasa. Masyarakat kita ini selalu, kalau pengajian begini ini biasanya yang sulit oleh fokus. Yang paling sulit adalah fokus. Tidak fokus. Makanya saya datang di situ bukan langsung suruh minum dulu. Foto dulu, kenapa? Karena sering lihat saya di TV, betul nggak? Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto kepada saya. Halo? Hai? Masih hidup? Karena kalau saya cek, saya serius di sini, yang dapat sandaran pohon itu langsung billahi taufik walhidayah. Baru dimulai langsung bismika, Allahumma ya, Masya Allah. Dengerin, wah koriknya Masya Allah. Imam masjid yang saya hormati, koriknya Masya Allah luar biasa. Itu saya pikir khusyuk mendengarkan, ternyata bismika, Allahumma ya. Jangan sampai nanti sampai akhir saya tinggal sama ketua DKM yang di belakang sudah sampai Sidratul Muntaha. Ini Isra aja belum, sana sudah sampai Mi'raj duluan dapat sandaran Masya Allah. Nunduk tak pikir berdoa berzikir, ternyata memproduksi aku. Cas, Masya Allah. Masih hidup? Masih bisa fokus? Coba tangan kanan diangkat. Semuanya. Tangan diangkat. Gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih gini lagi. Kayak mau copot. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih gini lagi. Agak condong dikit. Tegakkan. Biar nggak pikun, biar nggak tremor. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih gini lagi. Kayak mau copot. Lebih gini lagi. Pegang dagu. Ya Allah Ibu. Pegang dagu Ibu. Pegang dagu ibu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu ya Allah, ibu pegang dagu, bu, ibu dengar gak sih? Pegang dagu bu, ibu pegang dagu, ayo bu, ayo, nah, Masya Allah luar biasa. Ya Allah, ini jamaah Cirebon ini ya Allah. Ibu dengar nggak? Bapak dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok ibu gini terus? Ayu kok lulak lolok tuh lah. Masya Allah, dagu.
Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Maka bukan saya tidak mau duduk, tapi kalau saya dengan duduk, Bapak Ibu fokusnya kurang. Betul nggak? Betul. Kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka rakyat ini akan jadi baik atau tidak tergantung pemimpinnya. Mau kelurahan itu baik apa enggak tergantung kepala desanya, kecamatan baik apa enggak tergantung camatnya, bupati itu sangat tergantung bagaimana rakyatnya, tergantung pimpinan, betul enggak? Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gatoloco sangat tergantung oleh orang tuanya, betul? Nyatanya saya begini, semuanya begini karena tergantung lihat saya, betul enggak? Ibu enggak usah tertawa, tadi 11 kali enggak turun-turun, dagu, dagu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu, 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 dagu. Masya Allah. Ibu itu dengar nggak sih? Ini dagu apa jidat? Mulut itu di bawah dagu apa di atas dagu? Di atas dagu. Jadi kalau ibu makan ke sini. Halo? Masih bisa fokus? Saya ini nanti ngisi kurang lebih ya jam 12 lah baru saya isi. Ini saya kasih pengantar supaya semuanya fokus. Halo? Bisa fokus ke saya? Bisa lihat saya? Kalau bisa lihat jawab jangan lebih dari 5 detik. Berarti Bapak Ibu masih fokus ke saya. Tolong semuanya jawab jangan lebih dari 5 detik. Berarti masih fokus. Ibu tolong jawab supaya ini saya tidak mau orang kesini ini ternyata kelihatannya pengajian tapi hatinya tidak hudurul qulub, tidak hadir hatinya. Jangan-jangan kita duduk di sini tapi hatinya ada di mall, hatinya ada di rumah, hatinya mikir sana, mikir utang, mikir pulsa, mikir apa. Maka yang sulit dari sholat bukan sholat itu meninggalkan sesuatu, tapi tarku ala khiyali kulli syai', meninggalkan pikiran di luar sholat. Kadang-kadang sholat itu kadang-kadang pulsa tinggal berapa aja ingat. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar tadi nonton TV, Allah Akbar tadi ke tetangga sama. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci itu. Makanya ada 2 hal. Ibu-ibu jangan sholat kalau ada 2. 1, la sholata bihadrati to'am. Jangan Bapak Ibu sholat dengan meninggal makanan yang siap. Kalau ada makanan siap, makan dulu baru. Mau makan ada 2, yang penting sholat bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dimakan kucing. Akhirnya suratnya kulhu kulakat Allahus. Atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak jangan ditahan. Bapak kalau habis wudhu terasa kentut sekalian. Ibu habis wudhu terasa kencing sekalian. Wudhu lagi, memperbarui wudhu itu dapat pahala. Wah sayang. Wah, ya Allah itu wudhunya antri dingin, sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Aduh, imamnya kurang ajar, asrep kelamaan. Kulhu aja. Apalagi sudah sampai at-tahiyat, sayang banget loh Pak. Sudah tasawuf akhir, at-tahiyat kok berasa kentut, dijepit-jepit. Assalamualaikum, dut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi Masya Allah. Cari sela-selanya itu agak susah. Halo? Masih bisa fokus? Ibu bisa lihat, itu mohon maaf. Peci saya tadi mohon maaf, saya itu dikasih, mohon maaf, ini ada saya bawa Pak Mas Reza, mana Mas Reza? Insya Allah dari Kasepuan ya, dari Kasepuan, ini teman saya sejak zaman jahiliyah. Ya, dia yang jahiliyah, saya sudah dari awal. Alhamdulillah, maka saya kalau ke Cirebon mesti menelpon Mas Reza supaya ditraktir. Pinter, neraktir itu cari ke Haji Apud yang kira-kira udah tutup, jadi alasan jadi nggak jadi ini. Oh sana cari yang kira-kira udah tutup, ya udah. Padahal di sini kalau nggak empal gentong ya
Apa? Ya, tapi tidak ada jamblang, tidak dapat, empal gentong nggak dapat, masalah luar biasa. Adanya sate marangi, nanti tolong dibungkus ya di mana. Belum saya cicipi ya. Halo, bisa fokus? Mohon maaf, ini tadi saya beli, tadinya saya dikasih Mariza itu belangkon yang sini, yang apa? Tapi ternyata ketinggalan nggak ke bawah. Saya di Batang tadi beli yang ini, yang kelihatannya ada nuansanya Cirebonan sedikit. Ini warnanya apa? Tolong semuanya jawab. Mohon maaf, itu peci saya warnanya apa? Ujung mikrofonnya warnanya apa? Tolong jawab, jangan lebih dari 5 detik. Oh, mohon maaf, peci saya warna apa? Ujung mikrofon warna apa? Celana saya warna apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf, Kang Asep, mana Kang Asep? Saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini, mohon maaf. Saya harus menyelesaikan tausiah ini karena yang hadir di depan saya wong edan semuanya. Di seluruh dunia hanya di Cirebon ada kelelawar tidurnya waktu malam tuh hanya di Cirebon. Jadi kelelawar tidurnya waktu tadi malam. Sudah kenceng, teriak, salah lagi. Paling depan teriak, bentak. Malam. Bukti bahwa orang punya asas keterpengaruhan. Maka hari ini, Masya Allah, ini walaupun itu kajiannya mungkin Isra Mi'raj sudah diterangkan 100 kali. Tetapi ini punya pengaruh baik. Dengan pengajian ini adalah jalan surgawi. Masya Allah, karena di sini Nabi bersabda, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi ada sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu pejabat, sama politisi, sama anggota dewan, sama orang Cirebon. Sama beberapa ustadz, beberapa, tapi lebih banyak orang Cirebonnya. Nabi pernah bohong? Saya paling nggak enak nyebut Fatonah di Indonesia karena Fatonah di Indonesia masih di penjara gara-gara impor daging sapi belum lama. Tapi yang di penjara itu bukan Fatonah, Pak. Fatanah. Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau Fatonah adalah orang yang cerdas dan punya akhlak mulia. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang Fatonah. Orang yang cerdas dan punya akhlak mulia. Nabi mensabdakan, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka hari ini Masya Allah luar biasa. Di tengah-tengah pandemi kita masih bisa silaturahmi ini. Kenapa? Walaupun tetap harus jaga protokol kesehatan. Satu, aman, jelas. Alhamdulillah ada TNI Polri. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih TNI. Dua, harus ada imun. Imun itu dengan menjaga, mohon maaf, bagaimana mencuci tangan dengan baik, jaga jarak yang baik, pakai masker, itu bagian dari imun. Makanannya jangan 5K terus, karak kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap terus. Paling banter stereo, sego setengah, tempe separuh terus. Yang ketiga, iman, aman, imun, dan maka dengan silaturahmi ini panjang usia kita. Mohon maaf, Nabi mensabdakan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, karena dengan demikian kita akan memperpanjang usia. Hati-hati kalau ada yang orang Cirebon, ada yang introvert, punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, kajian nggak pernah datang, WA grup lab, punya masalah diem di kuburan, punya masalah diem di kamar mandi, orang itu cepat edan. Orang-orang yang gila dimulai dari putusnya komunikasi. Maka harus ada sinergi, maka kita harus rukun satu dengan yang lain. Ini tadi MC-nya mana? MC-nya mana? Ayo, bacakan dong, tolong saya browsing sebentar di situ sambil nunggu surat An-Nisa ayat 36. Terjemahnya saja. Nih, terjemahnya saja. Syukur kalau koriknya ada, boleh dibacain satu ayat saja.
Allah mengatakan bagaimana orang silaturahmi dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya rezekinya berkah. Yang sakit-sakit pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang punya masalah dalam hidup akan diberi penyelesaian yang terbaik menurut Allah. Yang jomblo-jomblo akan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum punya anak, mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ini ibu-ibu kok baru saya mau masuk materi sudah mulai billahi taufik wal hidayah. Mau kemana Bu? Mau pulang? Kalau makanan habis kok langsung pulang aja. Yang pulang sebelum saya selesai saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Masih lanjut enggak? Tapi lanjut kalau terus nanti tinggal berdua saya ini ya jangan ini. Lanjut? Ini baru mau masuk materi sudah mulai pamit-pamit Ibu. Mudah-mudahan yang pamit enggak ada alasan. Pulang ibu-ibu, kalau pulang belum selesai saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Oh enggak jadi pulang, langsung balik, enggak balik masalah, langsung duduk lagi daripada suaminya kawin lagi. Udah ketemu? Ya, An-Nisa ayat 36. Boleh dibacakan? Inilah pentingnya silaturahim. Kenapa kita harus sinergi? Berkah rezeki kita dipanjangkan usianya akan bawa, tidak hanya itu, nanti wasoki bin karim akan mempererat persaudaraan. Bahkan ziyadatun ilm akan bertambah ke ilmu kita. Pada rezeki, jodoh, usia sudah ditentukan, betul nggak? Usia, rezeki, jodoh itu sudah ditakdirkan, betul? Tapi nanti takdir ada yang mukoyat masih digenggam malaikat. Tolong semuanya perhatian, saya akan masuk pelan-pelan materi kita malam hari ini. Kira-kira sampai jam 1 kurang sedikit. Ya. Halo? Sudah ketemu? Tolong dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Satu, tugas manusia di hidup di dunia ini adalah menyembah Allah. Jangan ada syirik. Syirik dalam 5 hal. 1, syirik di dalam zat. Maka kita tidak boleh mempersonifikasikan Tuhan. Tuhan tidak boleh di dalam bentuk patung, dalam bentuk, tidak boleh sholat di depannya ada Ka'bah. Ka'bah bukan untuk disembah. Makanya di pengimaman ini ada Ka'bahnya enggak? Enggak ada. Kita pergi kemana bawa Ka'bah untuk sholat? Enggak boleh. Maka dulu sholat itu menghadap kemana? Awalnya sebelum ke Ka'bah kemana? Ke Baitul Maqdis. Baru turun surat Al-Baqarah 142 suruh pindah. Makanya kalau kita bingung, sudah waktunya mau habis, sholat aja sesuai dengan apa yang kita yakini. Sudah selesai, kok salah kiblatnya nggak usah diulangi. Bahkan kalau kita di bus, itu dia ke puncak, belok-belok, sholatnya sesuai dengan arah kendaraan. Nggak usah lihat kiblatnya sana, terus pindah sana, sana lagi. Ini sholat apa poco-poco? Sehingga kalau kita mau ke Inggris sebelum turun di Heathrow, kok kita waktunya sholat di pesawat di atas Ka'bah, sholatnya nggak usah tengkurep. Ka'bahnya di bawah, Allahu Akbar, nggak usah. Kenapa? Karena ini bukan simbol ketuhanan. Maka kalau orang Cirebon umroh haji, kok sampai ngelepas tudung diusap-usapin Ka'bah, malah dipukuli polisi. Ya hajah sirik, ya hajah sirik. Tapi orang Cirebon dipukuli malah berkah. Berkah gimana benjol semuanya kok. Karena itu harus dihormati. Karena Ka'bah tempat suci. Tapi tidak boleh didewa-dewakan. Betul nggak? Maka Islam tidak mengenal simbol ketuhanan. Jadi sholat biar kusuk, depannya ayu ting ting. Masya Allah gambarnya itu semuanya. Biar sujudnya lama kasih gambar. Siapa? Bunda siapa atau Luna Maya. Masya Allah biasa. Nggak perlu, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh ada simbol. 2, di dalam sifat. 3, dalam isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan sampai iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Orang itu sekali ke dukun saja berapa hari sholatnya nggak diterima? 40 hari. Karena Allah nggak mau diduakan. Jadi perintah pertama bagaimana sholat, bagaimana ibadah. Jangan ada syirik. Ini pertama. Ini penting karena di Indonesia ini kalau orang nyuri motor dengan menyembah batu, kira-kira yang dipolisikan, yang dikriminalisasikan, yang dipenjara, yang nyembah batu, apa yang nyuri motor? Tapi dosanya lebih besar mana? Nyuri motor dengan nyembah batu. Inilah di mata Allah beda dengan di mata manusia. Allah, Rasulullah itu mengingatkan tentang
sirik ini, ya Zaid. Halo? Masih bisa fokus nggak ini? Ini kalau serius ngantuk. Nah, alhamdulillah, ini segera, ini anak-anak itu cepat tidur aja. Makanya kalau nggak punya adik-adik karena susah tidurmu ya itu. Ini bagus ya, ini yang sudah selesai segera tidur. Lain kali kasih CTM aja biar cepat ini. Ya, nggak apa-apa. Baik. Anak itu bagus Pak, kalau bisa dikondisikan masjid ini harus ramah kepada anak. Anak kok rame, wajar. Kalau nggak rame itu bukan anak. Anak diem terus itu nggak normal. Cuman ya diatur. Dulu Rasulullah itu sholat dipercepat. Gara-gara apa? Mendengar apa? Mendengar apa? Bayi yang nangis, anak yang nangis. Berarti dari kecil anak itu dibawa ke sebaik-baik tempat dalam masjid. Maka sekali lagi masjid harus ramah untuk remaja. Maka nanti ada 7 naungan. Dan tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang mempunyai kolbun mu'alakun fil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya tergantung di masjid. Sekali lagi sebaik-baik tempat adalah sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Ini diskotik syariah. Wow, jadi masuknya tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya qasidah. At-tahiyat. Mabuk tapi islami. Jadi, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Nggak ada. Maka alhamdulillah hari ini, masya Allah, ini tempat yang diberkahi karena ini bergantung ke masjid. Hati kita ada mu'alak alal masjid. Insya Allah ini akan diberkahi. Maka beribadah jangan sampai kalian ini menyekutukan Allah. Ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri? Istrimu itu makannya banyak, nggak apa-apa. Dandanya minor, nggak apa-apa. Istrimu itu gemuk, gendut, gembrot, nggak apa-apa. Istri saya itu makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, nggak apa-apa, itu istri saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana ya Zaid? Kamu punya istri, makan kamu kasih, rumah kamu bikinin, pakaian kamu beliin, tapi kalau tidur dengan orang lain. Kalau dia hamil, hasil orang lain. Kalau dia punya anak, hasil hubungan orang lain. Oh, kurang ajar ya Rasulullah. Saya talak 762 kali kalau perlu. Kurang ajar. Aku yang membiayai, tapi dia mengabdi orang lain. Ya Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang-orang Cirebon yang dia berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka jangan sampai ada syirik. Ini perintah pertama. Tapi disambung dengan apa? Disambung dengan sinergi. Lanjut ayatnya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbaik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Baik bapak maupun ibu. Karena ridha Allah pada ridha orang tua. Dengerin anak-anak. Anak-anak sekarang ini lebih taat kepada orang tua apa lebih taat kepada handphone? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Begitu handphonenya berdering langsung lari. Betul nggak? Kalau ada anak Cirebon seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu. Maka wajahmu kayak kipet. Yang biayai orang tuanya, yang ngasih makan orang tuanya, yang didik orang tuanya, tapi kalah dengan maka tolong. Handphone ini jadi masalah besar, terutama suami istri. Suami istri nanti dicek. Suami istri beres tidak itu dari handphone. Sebaik-baik suami itu, kalau bisa handphonenya suami bisa dipakai istri. Handphone istri bisa dipakai suami. Kalau handphone di password, sudah alamat itu hubungan suami istri yang nggak beres. Ke kamar mandi dibawa, di mana dibawa, disentuh istrinya marah-marah, itu sudah nggak beres-beres. Kalau bisa handphone suami nanti kasihkan istri seminggu. Biar dipakai istrinya seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Disimpan di kantor. Nanti bu siapa namanya? Mbak siapa? Ina. Diki sudah nikah belum? Sudah. Nanti cek handphone suamimu. Ki. Kalau namanya siapa tadi? Vicky kalau ditulis di sana Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Mama, Hane, bagus. Tapi kalau namanya Vicky, tapi dikontak handphonenya suami, ditulisnya itu Mabes Polri, Mako Brimob,
Bareskrim, Satpam, gitu. Wah. Oh, Hansip ada masalah, apalagi sudah namanya Vicky ditulisnya Mak Lampir. Mak Lampir telepon ini. Nah, itu sudah alamat. Maka dari handphone nanti akan jadi relasi hubungan suami istri. Maka sekali lagi, bagaimana mendidik anak yang taat pada orang. Setelah taat kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Lanjut. Karib kerabat. Karib kerabat, bagaimana kita sinergi satu dengan yang lain. Karena imanmu hilang bukan karena nggak sholat, nggak puasa. Ada orang yang sholat sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus, bismillah, luar biasa. Dia lulusan UIN, lulusan IAIN. Dia haji itu tiap tahun, umroh itu seminggu 3 kali. Wong rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu. Masya Allah. Ini masih bisa kompak nggak ini? Ini saya serius begini tapi nggak. Coba kalau kompak semuanya, ayo semuanya saya ingin lihat kekompakan. Tepuk 1. Malah nggak kompak sama sekali. Ini susah ini. Karena nanti 2024 ini cobaan berat. Hanya masalah perbedaan politik kita pecah dengan kerabat ini. Antara cebong, kampret, antara kadrun dengan bipang. Padahal cebong sama kampret sudah jadi satu, betul? Sudah jadi cempret, cebong sama tapi masih ada WA grup nggak ini semuanya. Kalau partaimu menang kamu nggak dapat apa-apa. Kamu hanya dapat kaos, sablonan, luntur. Kamu pukul-pukulan di jalan, yang jadi anggota dewan itu nggak pernah datang di jalan-jalan, tahu-tahu jadi anggota dewan. Betul? Maka jangan bertengkar, hanya beda politik. Nanti 2024 mulai hari ini spanduknya, bannernya sudah di mana-mana. Dari mulai kepak sayap, dari mulai segala macam lah. Kerja Indonesia segala macam. Maka beda politik nggak apa-apa, tetap silaturahmi. Maka baik dengan kerabat. Halo? Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, baik dengan kerabat. Setelah kepada orang tua, baik kepada kerabat. Terus? Anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Maka inamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna biadafaikum. Rezeki kita berkah, hidup kita disayangi Allah dan ditolong oleh Allah kalau kita ini peduli kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Baik dengan sesama, mohon maaf, ini penting. Karena ada orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya, sholawatnya, zikirnya bagus. Tapi dia tidak baik dengan tetangga. Hilang imanmu. Maka diteruskan, yuk. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, Orang tetangga. miskin, anak yatim, terus? Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya mau muslim atau non-muslim. Tetangganya PDIP apa Golkar apa Demokrat, nggak peduli. Yang penting dia tetangga. Diulang. Tetangga dekat, tetangga jauh, ada PDIP-nya, ada Golkarnya, ada itu nggak kira-kira. Ulang. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Imanmu hilang, kamu sholat terus, puasa terus, umroh terus. Tapi sholawat, Anda baca Quran. Tapi kamu bisa tidur kenyang. Sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Dan di situ tidak disebut tetangganya itu muslim atau non muslim. Jadi kalau nolong orang perhatiin. Kalau nolong orang jangan lihat suku, ras dan agamanya. Aduh, tolong sebentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat, Islam apa Kristen, apa Hindu, apa Buddha, Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko. AHY lebarannya Selasa para Rabu, pilih Jokowi apa Prabowo, udah mutar baru ditolong. Apa kira-kira kalau ada kebakaran kita masih lihat partainya? Ada kebanjiran dilihat dulu, kamu kadrun apa cebong gitu? Maka inilah yang diperintahkan. Iman tidak ada kaitannya hanya dengan Allah. Tapi Isra, tapi juga harus Mi'raj. Mi'raj juga harus Isra. Isra itu perjalanan mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Ini belum sampai Mi'raj tapi sudah mendahului yang di belakang-belakang. Halo Bu, masih hidup Bu? Masih hidup Bu? Masih bisa fokus Bu? Coba kalau bisa fokus, gigi kalau sering disikat warnanya apa Bu? Oke, kalau kapas warnanya apa Bu?
tolong semuanya jawab. Kalau gamping warnanya apa, Bu? Kalau kain kafan warnanya apa, Bu? Kalau mukena warnanya apa, Bu? Kalau kain ikhram warnanya apa, Bu? Kalau tulang warnanya apa, Bu? Kalau gigi sering disikat warnanya apa, Bu? Kalau kapas warnanya apa, Bu? Kalau susu warnanya apa, Bu? Jadi sapi minumnya susu siapa tadi? Bapak jangan ternak sapi ya. Masa ini ternak sapi dikasih minum susu, bangkrut nanti. Jadi sapi minumnya air, yang minum susu itu bayi. Makanya ibu kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame, belalang, siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siapa tadi yang jawab tadi? Bayi kok berkumis itu, bayi apa? Berbuat baik kepada tetangga, maka sinergi ini penting. Bagaimana berbuat baik? Maka masjid harus menyatukan, masjid itu menyatukan. Maka ketika sholat, apakah ada perbedaan camat, lurah, semuanya itu berdirinya nanti dibedakan? Siapa cepat dia akan dapat di baris depan. Tidak ada peduli. Maka di situ ada musyawah. Apakah masjid tergantung imamnya? Kalau imamnya NU walabdalin nggak mau amin, Gus Dur aja. Daripada amin Rais nggak mau semuanya. Apa gitu? Kalau imamnya NU apa orang Muhammadiyah nggak boleh makmum? Tidak peduli, disitulah semuanya. Orang di Mekah, di Madinah tidak peduli partainya. Kalau itu satu komando semuanya sama. Maka masjid harus menyatukan jadi wihdatul ummah. Inilah semuanya. Kenapa kita harus ada sinergi satu dengan yang lain? Ternyata iman sangat yadullah ma'al jamaah. Allah akan berkahi kampung ini kalau ada sinergi antara anak muda, hormat pada orang tua harus bisa menyayangi yang muda. Lanjut. Belum selesai. Teman sejawat. Teman sejawat. Terus? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Kalau ada tamu kasih oleh-oleh, dikasih minum. Jangan dibiarkan saja. Ini apanya yang diminum. Lain kali kalau ini dikasih. Bu, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak di samping. Ayo. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah itu kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya sini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga ditempelkan di sini. Enggak seperti orang Cirebon. Bapak sini lah, aku sini enggak. Walaupun pernah, bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini ya, misalnya mana? Ini saya ambil apel, misalnya ini apel, misalnya ini apel. Tapi apel kok kayak gini. Ya. Kalau makan apel hanya digigit sedikit. Kenapa? Karena biar Ummul Mukminin melanjutkan dengan gigitan itu. Jadi berpuluh-puluh kali gigitan. Dan hebatnya istri Rasulullah itu kalau makan di mana bekas gigi tadi dilanjutkan. Enggak seperti orang Cirebon. Bapak gini belum gosok gigi lah, aku sini enggak. Walaupun pernah Rasulullah itu minum dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak. Rasulullah sisakan untukku.
Kenapa kau habiskan? Engkau jarkoni iso ngajar tapi enggak ngelakoni dalam pengertian katanya engkau ya dullah ma'al jamaah. Allah akan memberkahi kalau ada kebersamaan di antara kita semuanya. Tapi kenapa kau habiskan? Enggak biasanya seperti itu. Ya Habibati, ya Humairo, ya Zaujati. Ada 10 panggilan istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Tapi enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Sah Isah, Ais enggak pernah. Tolong diperhatikan Bapak Ibu dengerin. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu itu hitam, enggak boleh dipanggil black si black, enggak boleh. Suaminya botak panggil tak botak enggak boleh. Walaupun jujur. Istrinya gemuk panggil dut enggak boleh. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Wahai Tuhan besar, begitu. Jangan istrinya kecil panggil pin upun, nggak semuanya luar biasa. Wah, Kumairok, maafkan aku. Kenapa? Karena aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis, haus, ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru Ummul Minin ngambil gelas itu dibawa ke belakang. Bikin es teh ganti, bukan hanya air putih. Sampai di belakang, Ummul Minin menangis. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup. Karena saya tidak bisa membahagiakan suami. Saya telah mengecewakan suami. Karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suaminya, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istrinya. Kenapa nanti saya terangkan? Karena banyak istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan banyak suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Maka di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam. Maka Rasulullah dihabiskan. Itulah hebatnya suami. Supaya istrinya enggak tersinggung karena asinnya kayak upil. Berarti pernah makan upil kok tahu. Kok tahu kalau... Maka dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti istrinya merasa bersalah. Betul enggak? Maka dihabiskan supaya ini. Maafkan aku selalu haus. Maka ibu. Untuk menguji suami ibu. Besok pagi. Bikin mie. Dikasih 5 sendok. Diaduk. Bangun tidur. Mas. Ini mumpung masih hangat. Kira-kira kalau orang Cirebon dikasih itu kira-kira apa? Dasar wanita. Masya Allah. Bapak Ibu, halo. Inilah hubungan suami istri. Sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri, betul? Kalau dengan istri orang, berjam-jam dia telepon, dicurhat dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Tapi istrinya sendiri yang nanya, dari mana mas? Dari belakang, mau kemana, mau ke depan? Sudah makan sudah, nggak makan mudar. Ada nggak suami yang begitu? Masya Allah. Bapak, dengerin. Ini bapak ini sejak tadi senyum-senyum tapi nggak perhatian. Kalau ada istri sudah dengerin. Karena kepuasan wanita itu kalau curhatnya didengar. Biarkan sampai nangisnya habis. Kalau perlu air matanya habis, tambahin air. Habis ya air matanya, tambahin airnya itu. Karena kalau istri curhat nggak didengerin, maka istri itu akan curhat kepada suami orang lain. Maka Pak, istri itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Istri itu ahli sejarah. Oh, ini baru pertama apa?
2011 gitu, 2005 juga gitu, jam 9 malam di pojokan, di mall itu kamu, itu 50 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih ingat. Itulah, maka wanita kalau sudah ditinggal mati suami, sulit untuk kawin lagi, betul? Tapi kalau yang mati ibu-ibu, nggak usah masa iddah, suami ibu 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mbok tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngopo biar cepet kering, masa luar biasa. Dikipasi. Betul kan Bu? Karena saya juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Dan kemungkinan yang mati saya duluan. Karena saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena istri saya dulu mahasiswi saya di UGM. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya. Mahasiswa S2 di UGM, saya ngajar di Pascasarjana. Tiba-tiba istri saya itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada diambil orang lain langsung. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luruskan. Ya mau nggak, gitu. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anak orang kaya, anaknya ulama, ketua badan wakaf UII, dan warisannya banyak. Bekas pabrik batik itu. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini. Sudah saya hitung itu paling nggak 3-4 M saya dapat dari warisan. Saya pun tapi juga seandainya saya mati dulu, silahkan kamu kawin lagi. Saya sudah ikhlaskan. Cuman satu saja, kalau kamu kawin lagi, masih di rumah ini, tolong foto saya. Saya dikasih Pak GM Sudarta yang dulu yang mengislamkan saya, maaf dengan saya, masuk Islam, kartunis Kompas. Kedua ada Mas Dedi Corbuzier, 4 tahun saya tempel tapi nggak bisa siarkan TV. Untung ada Gus Miftah, akhirnya saya terserah dengan siapapun, yang penting sudah dengan tahu ya Dedi Corbuzier masuk Islam, alhamdulillah, mudah-mudahan ditetapkan hidayahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, silakan kamu kawin lagi, tapi tolong foto saya di kamar tamu jangan dilepas, karena sudah saya siapkan tulisan, tulisannya bahasa Jawa. Kalau kamu kawin lagi, tolong tulisan ini ditempelkan. Piye kabare Dik, enak zamanku to. Nah, saya gitu. Jadi kalau nanti kamu kawin lagi, kamu tidur dengan orang lain, saya bangkit dari kubur, saya tengok, ngapain, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka wanita itu sangat pandai menyimpan memori. Maka jangan menyakiti wanita, karena kalau menyakiti istri berarti menyakiti hati keluarga besarnya, betul? Menyakiti orang tuanya, Anda nikahi dalam keadaan sudah jadi nggak biaya sekolahnya. Karena saya juga gitu, saya ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biaya SPP-nya. Sudah jadi tinggal ngelamar. Demikian juga istri, dengerin ya Ibu. Jangan tidur terus. Istri yang baik itu bisa menyenangkan suami. Kenapa? Karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri, betul? Jujur, ibu kalau mau resepsi, mau keluar rumah, mau ke mall, dandanannya lebih bagus, apa lebih jelek daripada yang di rumah? Kalau ke mall dandan sampai 3 jam, mau resepsi 3 jam, kamu ketemu suami orang. Kerudung aja 12 meter, putar sana, putar sini, naikkan lagi, kumpulkan di tengah sini. Jadi kalau jalan kayak bawa sampah, Masya Allah, luar biasa. Bros aja 8, kanan, kiri, depan, brosnya besar bunga mata, itu duduknya miring terus kabotan bros, Masya Allah. Sejak tadi itu pengajian gini-gini terus ternyata cincinnya gede-gede, Masya Allah, luar biasa. Ibu ditanya toilet aja, toiletnya itu lah itu kanan, kiri lah, kanan. Masya Allah, luar biasa. Liburan di Jogja, tanya harga salak, Bu, salaknya sekilo berapa? Bu, sekilo berapa? Tapi yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Nah sekilo Bu, 10.000. Oh, Mbak 5.000 tidak boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, keluar rumah dandan, bahkan kerudung yang bagus, nggak kayak Vicky ini kurang bagus, ini kurang trendy. Mohon maaf, harusnya itu ciputnya, dalamannya itu miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Nah ini, jadi harusnya miring gini semuanya. Itu. Nah.
Kalau perlu bulu mata itu bahasa Inggrisnya itu aidep itu namanya. Dulu Bu, saya itu kalau syuting yang lama bukan syutingnya, tapi nunggu Desi Ratnasari, nunggu Cika, nunggu ya Allah Gina, ya Allah lamanya. Ternyata bulu mata itu nggak usah dijepit. Dulu kan dijepit, sekarang beli tinggal Pak tinggal nempelkan. Jadi 4 cm, jadi kalau jalan kayak kepiting. Pernah syuting itu kipasnya terlalu kenceng, itu kabur, bulu mata. Jadi hilang satu, sini jadi panjang, sini nggak ada. Ya bulu mata. Wanita itu gitu Pak, alis itu dikerok-kerok, ditanami lagi, dipakai ini semuanya. Bahkan dikuasih, maskara dikuasih ini, ke atas kayak knalpot motor, semuanya itu Pak, Star Trek. Tadinya dihilangi, tambahi lagi, luar biasa ini. Bu, keluar rumah dandan begitu rupa, kerudung sampai 12 meter. Luar biasa namanya. Bibir aja dikasih. Masya Allah. Merah membara jadi kayak habis minum darah. Mungkin sarapannya ayam mentah sarapannya. Masya Allah luar biasa. Giginya dikasih kawat-kawat begitu rupa biarin semuanya. Tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai lagi, gantung lagi, pakai lagi, gantung lagi. Kadang daster 1 penitinya 8. Masya Allah luar biasa. Belahnya diketek sampai ujung sana masalah biasa. Keluar semua baunya. Keluar rumah Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Dolce Vita. Di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak gosok. Kerokan terus. Vicky kamu masih muda kok kerokan. Kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Koyok salon pas. Ilfil tahu nggak Bu? Bapak-bapak di kantor, bapak-bapak di mall itu, wanita di mall-mall kutilang kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara yang di rumah, ya Allah, pertumbuhannya. Enggak apa-apa. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ada iklan. Ya, enggak apa-apa. Lanjut. Dulu malaikat Jibril itu ketika habis Mi'raj bertemu dengan Nabi Muhammad bertemu malaikat Israel. Ya Muhammad sampaikan pada umatmu di Cirebon bahwa tugasku satu, nyabut nyawanya satu persatu. Urut dari belakang-belakang sampai ke tengah-tengah sini, baru ke depan, terus ke belakang lagi, sana, terakhir sini. Allahumma amin, Allahumma amin. Israel, kalau itu yang kau sampaikan semua umatku tahu, kullu nafsin dha'iqatul aina ma takunu yudrikumul maut, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu laqikum. Ayatnya banyak, 145 ayat mengenai kematian. Yang paling penting apa tanda-tanda umatku sudah dekat dengan kamu dan segera kau cabut nyawanya. Oh banyak. Kalau banyak kasih tahu bocoran. Oke, saya kasih bocoran 3. Umatmu itu sudah dekat dengan kematian kalau ada 3 ini. 1, umatmu segera saya cabut nyawanya kalau aku sudah dekat dengan dia, kalau sudah mulai berubah warna rambutnya. Jadi sudah berubah. Jadi mohon maaf Pak, Ibu kalau kebuka yang sudah mulai uban-uban ini insya Allah nggak lama lagi billahi taufik. Maka di dalam Islam uban tidak boleh dicabuti. Karena itu tanda kalau sudah mulai putih tinggalkan dunia hitam. Kalau kata Soimah tutupen botolmu. Hentikan dugem-dugem. Dugem tahu ya? Dugem itu naik bajai itu loh. Duduk gemetar luar biasa itu namanya. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak itu tahu. Malaikat kok ditipu semir. Yang kedua, orang dekat dengan kematian kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya. Kalau orang Jogja bilang kena penyakit 10B. B pertama mulai blabur, burem, buta, beser-beser. Beser-beser. Jadi sudah kencing 3 kali, Masya Allah biasa. Itu sudah dekat dengan kematian. Jadi kencing balik lagi, kencing sana balik lagi, itu udah ini.
Jadi orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai belabur, burem, buta. Maka segera makmurkan masjid. Karena mati itu tidak tahu kapan, tidak tahu di mana dan apa sebabnya. Tapi tanda tanya ada. 1B pertama, belabur, burem, buta. B kedua, budek. Kalau telepon pindah dari mulut ke telinga ini harus saya edukasi. Telepon di seluruh dunia ini untuk mikrofon, sini untuk speaker. Jadi pas. Tapi banyak loh Pak, telepon tuh. Halo, 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 halo. Oh, gimana? Nah itu sudah dekat dengan kematian. B berikutnya itu beser-beser, sudah kencing 4 kali tadi. B berikutnya sudah mulai boyok, kalau pengajian rebutan sandaran. Itu semuanya. B berikutnya bau basem, B berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Suami nyusul tidur, malah sana tidur luar sana, batuk melulu, luar biasa. B berikutnya sudah mulai buyuten, tremor, Parkinson. B berikutnya mulai bingung, nggak tahu mana jidat, mana dagu. Ada kelelawar tidurnya waktu, nah itu udah dekat dengan kematian sebentar lagi, udah mulai bingung. Itu kayaknya apa nanti dipakai, dicari, semuanya disalahkan padahal dia sendiri yang nyari, masya Allah luar biasa. Itu. Maka B berikutnya mulai buyutan, sudah boyok, sudah bau basem, sudah yang lain-lain. Terakhir kalau sudah dekat dengan kematian, kalau mendekati asalnya. Manusia itu dari tanah, makanannya di tanah, kecenderungannya ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah. Ke depan, ke samping, geledak. Enggak ada orang ngantuk lonjak-lonjak. Oh dia ngantuk dulu, lonjak-lonjak. Sudah di sentor ya Bu? Udah ini ya? Ya, baik. Yang kencing masih ada lagi? Masalah biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dijaga sinergi. Ayat An-Nisa ayat 36 tadi bicara tentang 1 hablum minallah, 2 hablum minanas, dan Isra Mi'raj ini adalah bicara tentang perjalanan mendatar dan Mi'raj ke atas. Maka dari sholat, mohon maaf, gajimu berapa miliar kok sampai enggak sholat. Jadikanlah masjid ini tempat di mana semua hati kita tergantung di masjid. Biarkan semuanya nyaman di masjid. Anak-anak nyaman di masjid, remaja nyaman di masjid, orang tua nyaman di masjid. Tanda Imam Syafi'i rahmatullah mengatakan, kampung itu masih diberkahi kalau masih ada pemuda, anak muda-muda masuk masjid, anak-anak yang masuk masjid. Kalau masjid isinya orang manula-manula, orang lansia, maka pintu agama tidak terbuka di tempat itu dan berkah sulit masuk di tempat itu. Maka jadikan masjid ini ramah untuk siapapun. Kalau perlu dibikin nyaman, kalau perlu dibikin wifi supaya anak-anak senang ke masjid. Pastikan anak-anak kita nyandu ke masjid. Apapun ke masjid, ada apa masjid. Kalau perlu kasih meja-meja pingpong supaya anak biasa di masjid. Insya Allah di masjid itu kejahatan paling nukar sendal. Enggak sampai bunuh-bunuhan, enggak sampai tawuran, enggak sampai narkoba. Jarang orang pesta narkoba nanti habis sholat asar. Itu di bawah mimbar ada 5 kilo, enggak. Maka masjid adalah menjadi penting. Kenapa? Karena hasil dari Mi'raj adalah sholat. Dan sholat menjamin 5 hal. 1, berkah rezeki di dunia. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak boleh gaji sebulan 30 juta, cukup. Tapi anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, luar biasa. Suaminya galak setengah mati. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Aman, damai. Sholat akan menjamin berkah di dunia. 2, bebas dari siksa kubur. Padahal siksa kubur itu nanti pertama yang disiksa kubur itu siapa? Orang yang nggak beres dari kencing. Karena kalau kencingnya nggak beres, kencing itu aja ada 28 aturan. 1, masuknya dengan kaki kiri. 2, keluarnya kaki. Kemudian berdoa. Doanya gimana? Di toilet. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Pinter. Kalau mau makan gimana di depan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kamu kok pinter sekali, masya Allah. Jadi kalau mau belajar bukunya disiapkan terus Bismika Allahumma. Ya gimana dek? Masya Allah luar biasa.
Pinter anak ini. Jadi kalau bapaknya pulang dari jauh kelihatan, doanya gimana? Summum bukmun. Masya Allah. Dek, tahu nggak doa mau makan gimana? Siapa namamu? Tahu nggak? Doamu, doa mau makan gimana? Ayo. Ayo, doa mau makan bisa nggak? Ayo, doa mau makan bisa. Dikira saya mau ngambil uang, ngambil tisu. Ayo, ayo, sini, salah satu. Sini, mau nggak? Doa mau makan? Atau mau tidur? Kamu senengannya kan tidur, ya gimana? Ayo, doa mau tidur, ayo. Ayo. Doa mau tidur. Malah ibunya, bukan ibunya. Ayo, sini. Masya Allah. Ayo, bisa nggak, mau nggak? Oh tak tambahi. Ada nggak ya? Lupa tadi di tas. Ayo. Wah ini doa ya, ayo. Ayo doa mau tidur. Kamu senengannya tidur apa makan? Udah gitu aja. Ayo berdua, ayo berdua sini, ayo. Nah, biar orang senang ke masjid, ya itu namanya. Ini tas saya nggak ke bawah ya. Ayo belum baca aja udah tak kasih, udah ini udah. Ini dibagi dua ya. Ayo. Itu loh ibumu ambil itu semuanya. Ini yang nafsu kok ibunya ini. Enggak mau. Ayo. Ya, alhamdulillah. Dah solehkah insyaallah. Ini surgawi. Saya seneng sejak tadi di depan itu semuanya. Padahal nggak ngerti itu isi pengajiannya apa enggak apa. Makan aja sudah habis tadi doanya gimana nggak ngerti. Gimana doa makan tadi? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Pinter, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Satu, berkah rezekinya di dunia. Dua, dibebas dari siksa kubur. Karena kalau kencingnya nggak beres, wudhunya nggak beres. Kalau wudhunya nggak beres, maka sholatnya juga nggak. Kencing ada 28 aturan, tidak boleh menghadap kiblat kalau di ruangan terbuka. Tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Jadi kalau toiletnya di sana, walaupun sendirian di kamar, nggak boleh dibuka di sini, terus jalan klonteng, nggak boleh. Vicky, kamu kok tertawa itu bayangin apa? Ya ada yang klonteng, ada yang klotik, tergantung. Bahkan ada doa tidak boleh kencing di lubang binatang. Dulu waktu saya di pesantren, itu kalau malam minggu libur cari jangkrik, sudah diintip kok masuk lubang, dikencingi, ono bau, harapannya keluar, nggak boleh. Ya kalau yang keluar jangkrik, kalau yang keluar ular, terus gigit jangkriknya itu, bahaya sekali. Tidak boleh di bawah pohon yang berbuah, bahkan tidak boleh di air yang mengenang. Ada 28 aturan mengenai itu, dan itu diajarkan di masjid. Tugas orang tua itu 3, 1. Anak-anak kita supaya tetap sinergi semuanya, diajari diterjemahnya rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan semuanya dijaga. Yang kedua rongga kepala, ilmu agama dan budaya. Agama dan budaya. Kenapa? Karena agama juga melihat budaya, budaya harus diatur dengan agama. Budaya ada yang diteruskan oleh agama, budaya ada yang ditolak oleh agama, budaya ada yang dibiarkan oleh agama. Jadi budaya tidak harus dihilangkan. Kenapa? Menghormati orang itu agama, tapi cara menghormati sesuai dengan budayanya. Betul? Di Arab kalau menghormati orang gimana Pak? Pegang jenggotnya. Ya Syekh, kaif halak. Kalau kita datanya gimana kabarnya Pak? Pegang jenggot orang tua itu hormat. Tapi jangan dilakukan di Cirebon. Ketemu ketua takmir, gimana kabarnya Pak? Pak, gimana kabarnya? Pegang jenggotnya kurang ajar. Di Cirebon kalau dinasihati anak harus nunduk, betul nggak Pak? Tapi di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi di Jogja dinasihati kok ngelihat wajah bapaknya, aku tak colok matamu. Kenapa? Karena itu budaya. Di Arab pegang
kepala orang dewasa, enggak apa-apa Pak. Yang penting jangan pegang pantat. Makanya banyak jamaah umroh, jamaah haji saya itu kalau sudah itu sering marah-marah pada anak kecil karena mau masuk sop ke depan tuh megangin kepala kita. Di sana enggak apa-apa Pak. Karena itu budaya, maka anak harus diajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, agama dan budaya. Budaya bukan harus diberantas, betul? Tapi harus diarahkan secara agama. Nilai-nilainya, nilai-nilai dakwah, nilai itu semuanya. Dan yang ketiga adalah rongga dada. Yaitu keimanan, yaitu karakter. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solihah. Tidak mungkin anak soleh-solihah kalau tidak ada masjid. 1, rumah tangga. 2, sekolah. 3, masyarakat. 4, masjid. Maka makmurkan masjid ini, sinergikan dari mulai anak-anak remaja, dari anak-anak semuanya puaskan. Yasiru walatu asiru. Senangkan, jangan dibuat lari, dan mudahkan, jangan dipersulit. Wabasiru walatu nafiru. Bagaimana anak-anak semuanya, mulai besok pagi harus semuanya ramah dengan masjid. Tentu perlu aturan. Jadi kalau anak kecil ya di belakang, kalau orang tua di depan, jangan di belakang pengimaman anak kecil. Nanti imamnya kentut malah bingung. Oh imamnya hilang. Kenapa itu semuanya? Nah, jadi luar biasa bagaimana nanti masjid menjadi karakter umat akan terbangun. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini akan kita makmurkan masjid. Karena hasil dari Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat berkah rezeki di dunia. Bebas dari siksa kubur. Menerima catatan amal dari tangan kanan yang baik-baik dilaporkan. Meniti sirat secepat kilat. Dan bahkan nanti ada orang masuk surga tanpa merasakan siksanya neraka yang berat. Lewat neraka tapi cuma hangat. Maka jangan heran kalau seluruh jamaah Nur Saadah ini besok masuk surga wajahnya berseri-seri. Tiba-tiba tetangganya ada datang wajahnya kosong separuh. Loh kok wajahmu kosong separuh? Saya pulang dari neraka baru tadi pagi. Maka pastikan kita semuanya menyambut surga dengan kita memakmurkan masjid ini. Pastikan anak-anak TPA. Di sini TPA-nya ada enggak? TPG ada enggak? Alhamdulillah makmurkan. Anak-anak kita kalau pengen terdidik karakternya pastikan TPA. Pastikan ada remaja-remaja yang ada di masjid. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini membawa sesuatu. 1, hablum minallah kita jaga. 2, hablum minannas kita jaga. Baik, tetap rukun, tetap damai. Karena mohon maaf, nggak usah saling bunuh. Biarkan aja besok ya mati sendiri. Betul nggak? Nah, jadi boleh beda agama, beda semuanya. Jaga toleransi, jaga keberagaman. Karena layat hul jannah mangkoti rohim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. 2 jam saya sudah bicara. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali ini. Masya Allah luar biasa. Sampai ketemu saya mohon maaf. Ini langsung ke TV One. Besok sudah mulai rekaman untuk Ramadan. Sampai ketemu Ramadan saya di ngopi. Ngobrol perihal iman. Itu nanti di TV One. Kemudian jelang sahur di TV One sekaligus di Indosiar, insya Allah aksi saya masih jadi juri dengan Mama Dedeh, gitu, itu insya Allah. Dan konser Ramadan saya juga ngisi nanti insya Allah di Indosiar, juga di Trans 7, itu di Cahayati, juga di Kompas TV, juga di iNews, juga di CNN. Gak usah dihitung, malah ngitung-ngitung rezeki saya. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada dialog. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Di belakang ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Dari para pengurus, mohon maaf ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Di sebelah sana ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Vicky ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, baik, semuanya kalau sudah tidak. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, sudah saya tawari 6 kali nggak ada yang bertanya. Tenang, nanti saya foto di mana? Di situ, sini ya. Nah, nanti pinjam kameranya biar diambilin panitia. Saya, Ibu, biar nggak rame-rame, saya duduk di situ, Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka. Dan Gading sudah mau kawin lagi, itu Gading Martin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang nanti teman-teman dari Cirebon, itu mohon maaf, Kang Asep, Pak Freddy, nanti boleh menghubungi saya lagi. Baik, saya rasa itu saja. Maksud saya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, setelah pulang, tolong saya jangan lupa dioleh-olehi. Maksudnya itu semuanya ya. Paham maksud saya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya
Di rumah saya ada 198 anak. Anak pesantren di rumah saya ada 198 anak. Istri saya 3 anaknya. Ya Allah, istri saya itu 1 anaknya 3. Rumahnya. Dan alhamdulillah 198 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Iya. Dari mana? Allah berkahkan rezeki dari mana-mana. 198 entah dari teaching, training, syuting, dan untung saya diundang ke Cirebon. Mudah-mudahan panitia paham maksud saya. Silakan ke Jogja, mampir di yayasan saya di Bina Anak Soleh, BIAS. Bina Anak Soleh, saya ada sekolah dari mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai orang mau mati. Karena saya ada sekolah lansia, sekolah spesial school, hanya boleh orang yang sudah pensiun. Namanya Husnul Khotimah. Dan kalau sudah selesai nggak mau diwisuda, pengennya yang wisuda itu Israel. Itu semuanya. Nah, nanti silakan, hanya boleh di atas 55 tahun baru boleh di kelas saya senior school. Saya mau bikin sekolah lansia kok nggak enak. Senior school aja. Padahal senior itu artinya ya tuwek gitu aja. Ya, gitu. Baik, kurang lebih mohon maaf. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan. Maka Pak Ustadz.